nyawa nelayan Indonesia yang hendak memancing di perairan Pulau Nipa nyaris melayang akibat aksi tak manusiawi yang dilakukan polisi perairan Singapura. Hal tersebut terjadi beberapa waktu lalu di saat polisi perairan Singapura tengah berpatroli di perbatasan laut Indonesia-Singapura. Seperti apa kejadian yang sesungguhnya? Berikut ini detik-detik kapal nelayan Indonesia ditenggelamkan kapal patroli Singapura. Inilah video kapal patroli polisi perairan Singapura atau Marine Police Singapura mendekat dan melakukan manuver di dekat perahu nelayan Indonesia yang sedang mencari ikan di daerah perbatasan Indonesia-Singapura. Padahal lokasi kejadian masih berada di zona tangkap tradisional Indonesia. Nelayan warga Batam, Kepulauan Riau berada di perairan tersebut hendak memancing ikan dengan 5 perahu. Tampak diintimidasi oleh kapal patroli polisi perairan Singapura di perairan Pulau Nipa pada Selasa 24 Desember 2024 lalu, tepatnya pada pukul 13.00 siang. Nelayan Indonesia pun merekam detik-detik mereka diusir oleh kapal patroli polisi perairan Singapura kala sedang memancing di perairan Indonesia. Hang Tuah bersama anaknya lah yang masih berumur 14 tahun yang berhasil merekam peristiwa tersebut. Akibat manuver yang dilakukan dua kapal patroli Singapura, sekejap membuat air laut di sekitar perahu nelayan Indonesia seperti memunculkan ombak yang dahsyat, atau bisa dikatakan menciptakan gelombang maha besar, sehingga seorang nelayan Indonesia bernama Mahadir terlempar dari perahunya dan terjatuh ke laut. Beruntung Mahadir bisa berenang dan menggapai tangan rekannya, sehingga ia bisa berhasil diselamatkan. Aksi membahayakan nyawa nelayan Indonesia ini sempat diteriaki oleh Hang Tuah, namun teriakan tersebut tak membuat kapal patroli Singapura menghentikan tindakan mereka. Kapal berwarna putih dan biru gelap itu tetap melakukan manuver dengan cara memutarkan kapal patroli dengan kencang sehingga menciptakan ombak besar. Terus-terusan melakukan manuver demi mengintimidasi nelayan-nelayan Indonesia. Bahkan 5 perahu nelayan yang sedang memancing itu terombang-ambing dan nyaris tenggelam. Para nelayan mengaku insiden ini bukan pertama kali terjadi, padahal mereka memancing di wilayah perairan Indonesia. Menurut Hang Tuah, kalau kejadian tersebut tidak diviralkan, permasalahan ini akan terus berulang bagi nelayan. Sebab setiap kali ia dan rekan-rekannya memancing di lokasi tersebut, selalu saja dihalau. Hang Tuah mengaku dari dulu nenek moyang mereka memancing di sana. Hang Tuah juga menegaskan dan memastikan dirinya bersama nelayan lain tak masuk ke perairan Singapura, masih sekitar 2 mil dari Pulau Nipa ke arah utara. Nah, video pendek rekaman Hang Tuah bersama anaknya itu pada akhirnya viral di media sosial dan menjadi perhatian televisi-televisi nasional. Dalam video berdurasi 3 menit 12 detik ini, terekam jelas aksi manuver kapal patroli perbatasan Singapura mengusir nelayan dengan cara menciptakan ombak yang membuat Mahadir tercebur ke laut. Para nelayan pun meminta pemerintah bersikap tegas soal batas wilayah perairan agar tidak diklaim negara tetangga. Hang Tuah bersaksi bahwa kapal patroli polisi perairan Singapura langsung datang mutar-mutar ke perahu mereka sambil mengatakan dengan klaim bahwa laut tempat nelayan Batam memancing ikan adalah milik Singapura. Hang Tuah juga menegaskan setiap kali ia dan rekan-rekannya memancing selalu diawasi oleh kapal patroli polisi perairan Singapura. Padahal perairan tersebut masih dalam kawasan wilayah Indonesia. Amrullah Mursalim selaku Wakil Ketua 1 KNTI atau Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Kota Batam menyayangkan aksi yang dilakukan polisi perairan Singapura karena sangat tidak manusiawi dan berharap instansi terkait untuk menindaklanjuti agar tidak terulang lagi kejadian tersebut. Nah, permasalahan perbatasan laut di perairan Batam ini semakin memanas akibat viralnya video aksi sepihak tersebut yang dilakukan oleh polisi Singapura. Tak terima atas perlakuan polisi Singapura terhadap nelayan Indonesia, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Provinsi Kepri dan Batam mendatangi Gavin Ang, Konsulat Jenderal Singapura di Hotel Windam Panbil Batam, Jumat 27 Desember 2024 lalu. Mereka datang mewakili nelayan yang meminta klarifikasi atas peristiwa tersebut kepada konsulat Singapura. Mahadir, Hang Tuah, dan beberapa nelayan lainnya juga turut serta. Nelayan Batam pun berharap pemerintah dapat mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan permasalahan ini dan memastikan batas teritorial agar nelayan tradisional dapat melaut dengan aman. Ketua DPD HNSI Kepri Distrawandi mengatakan aksi tersebut tidak manusiawi dan telah mencederai hati nelayan Kepri karena tindakan tersebut dapat merenggut nyawa nelayan. Menurutnya seharusnya polisi perairan Singapura bisa mengusir dengan cara lain demi menjaga daerah wilayah mereka. Saat bertemu dengan Gavin Ang, Distrawandi menuturkan bahwa pihak Singapura memiliki aturan tersendiri ketika ada seseorang atau kelompok masuk ke wilayah mereka.
Namun Distrawandi merespon balik dengan mengatakan, apakah dengan masuk ke wilayah mereka selain ditangkap juga bisa membunuh? Sebab dari video cukup jelas bahwa aksi manuver yang dilakukan kapal polisi perairan Singapura seperti itu bisa membuat nelayan Indonesia menjadi korban. Kemudian Distrawandi juga sudah menyerahkan video utuh bukti tindakan kapal patroli Singapura yang membahayakan nelayan Batam. Namun dari pertemuan tersebut belum ada keputusan dari Gavin. Alasannya, otoritas mereka terbatas dan akan berkoordinasi dengan polisi perairan Singapura. Nah, dikabarkan pada Senin 30 Desember 2024, Himpunan Nelayan seluruh Indonesia datang ke kantor konsulat Singapura dengan membawa surat somasi. Lalu dari sudut pandang lain yang lebih kritis, analis kelautan dan perikanan Farid Ridwanuddin meminta pemerintah Indonesia segera memanggil Duta Besar Singapura terkait peristiwa tersebut. Sebab video tindakan kapal patroli Singapura yang telah viral tersebut memang membahayakan dan mengancam nyawa warga negara Indonesia. Terlebih lagi seperti yang jelas terlihat, nelayan tradisional Indonesia hanya menggunakan perahu kecil untuk mencari nafkah dan mereka bukanlah pelaku kejahatan. Farid Ridwanuddin juga mengatakan bahwa posisi pemerintah Indonesia seharusnya lebih tinggi dari pemerintah Singapura karena Singapura mendapat banyak keuntungan besar dari keberadaan Kepri. Salah satunya memanfaatkan pasir laut di Kepri untuk reklamasi di Singapura. Namun permasalahan nelayan perbatasan di kota Batam maupun Kepri memang tak kunjung selesai sampai hari ini. Menurut Ketua Umum Lembaga Swadaya Tempatan Nelayan Perikanan atau Lestari Kepri, Eko Fitriandi, pemerintah yang baru yakni pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto harus membuat nota kesepahaman atau MOU dengan Singapura berkenaan aturan nelayan kecil di perbatasan. Dengan Malaysia, hal tersebut sudah terlaksana dengan adanya MOU. Meski beberapa kali Malaysia tetap melakukan pelanggaran dengan menangkap kapal nelayan tradisional Indonesia. Di samping itu, menurut Eko Fitriandi, pemerintah daerah baik itu Provinsi Kepulauan Riau maupun Kota Batam, seharusnya dengan melihat kejadian seperti ini yang tengah viral, sudah sigap untuk memberikan bantuan radar atau GPS kepada nelayan yang melaut di perbatasan. Sebab rata-rata nelayan tak mempunyai radar atau GPS di atas kapal mereka. Nah, kalau sudah memiliki alat tersebut, tentu saja tak ada lagi alasan melanggar perbatasan negara. Emang dari kasus ini pemerintah mesti muncul menampakkan diri ya guys? Fenomena nelayan di Batam melaut sampai ke perbatasan memang menjadi hal lumrah belakangan ini. Nelayan mesti melakukan hal tersebut karena laut di pesisir Pulau Batam telah rusak akibat pembangunan, bahkan juga terjadi di perairan Kepri lainnya. Banyaknya proyek yang tercipta membuat lingkungan yang terdapat di sekitar pulau di Kepri mulai rusak serusak-rusaknya. Mulai dari proyek strategis nasional atau PSN, tambang pasir laut, hingga pulau-pulau yang sengaja dikelola untuk dijadikan kebutuhan pariwisata. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya akar permasalahannya harus diselesaikan oleh pemerintah dengan cara menghentikan proyek yang mendorong penghancuran tangkapan nelayan. Dalam hal ini terjadi krisis ekologis yang menghancurkan tangkapan nelayan. Jadi nelayan dari pulau-pulau melaut ke perbatasan belakangan ini karena laut di pesisir Batam sudah mulai rusak. Yang dulunya bahkan semua mangrove, sekarang telah berubah menjadi kawasan industri. Nah, menurutmu dari kejadian ini apakah pemerintah Prabowo Subianto bisa diharapkan untuk menyelesaikan problem ini? Komen di bawah dong. Thank you, update lovers.